Pak Levi dulu ya berkaitan dengan topik kita. Son Horek dapat haki, horek atau happy? Eh, Seharusnya happy. Jadi begini, para pemirsa City Guide, para pendengar City Guide. Jadi memang yang pertama yang kita maksud dengan HKI itu adalah sebuah karya atau kreativitas yang diciptakan oleh seseorang atau beberapa orang yang memiliki nilai ekonomis atau berguna. Nah, kita batasi dari situ yang pertama. Apapun yang masuk dalam kriteria itu bisa disebut HKI. Kemudian, Sonhorek itu memiliki dampak negatif dan dampak positif. Kita menyadari fakta itu. Namun HKI tidak melihat dampak tersebut secara langsung. Jadi kami hanya membatasi bahwa Sonhorek ini sebaiknya ada identitasnya sehingga jelas siapa yang memiliki dan bagaimana ketentuan penggunaannya. Di luar itu yang mengganggu dan sebagainya nanti akan tersingkirkan dari komunitas horek itu dan mungkin bisa menjadi sarana pengendalian atau menjaga kualitas dari sound horek itu sendiri. Itu harapan dari kami. Terima kasih Mbak Yola. Terima kasih Pak Levi. Pak Wayan, silahkan apa yang mau disampaikan untuk para pemirsa di manapun berada City Cat FM. Iya, saya sedikit saja Mbak. Jadi kalau melihat dari diskusi tadi, sebenarnya banyak hal yang perlu didiskusikan gitu. Misalnya terkait dengan persoalan-persoalan persetujuan warga. Di situ saya juga nggak yakin sebenarnya 90% sampai 100 gitu. Karena itu tadi di dalam kelompok itu kan ada nominasi. Jadi khawatirnya kemudian ada yang tidak setuju tanda tangan kemudian berdampak terhadap hubungan. Saya pikir banyak hal yang Iya, perlu iya, iya. diperhatikan. Tapi kalau saya gini, terakhir eh, Sonhorek ini harus didorong ke arah penciptaan kreativitas atau kreasi musik yang apa ya, yang kuat gitu. Jadi tidak hanya persoalan di sini itu adalah persoalan suara besar, sound besar, tetapi ada sesuatu yang diciptakan di situ. Misalnya, apakah Sonhorek itu kemudian menciptakan musik yang disebut dengan Sonhorek memakai ritme tertentu dan sebagainya. Itu saya pikir yang perlu di apa ya, yang perlu didorong gitu. Nah, persoalan terkait dengan mengganggu, saya pikir itu sangat relatif. Tetapi memang betul apa yang disampaikan oleh Mas David tadi bahwa di bawah 70 itu memang seperti orang bercakap-cakap, memang betul gitu. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah tidak hanya soal desibel, tetapi soal durasi waktu gitu. Nah, ya. Jadi ada misalnya suaranya di atas 140 ataupun 150 itu boleh diperdengarkan, tetapi ritmenya mungkin hanya 30 atau 40 menit kemudian berhenti. Kemudian ada lagi gitu. Karena yang akan mendorong misalnya terkait dengan kerusakan telinga, kerusakan pendengaran dan sebagainya itu adalah eh, Durasi. desibel yang tinggi dengan durasi yang lama dan itu yang saya pikir harus diperhatikan karena kita kan juga mau mendengarkan musik ini dengan sehat kan, Iya, iya. artinya kita mendengarkan musik itu meskipun suara keras seperti musik konser dan sebagainya, tetapi ada jeda di situ. Orang nonton konser aja kan satu lagu yang 5 menit tuh kemudian ada berhenti, kemudian ritme suaranya menurun dan sebagainya. Nah itu yang mungkin harus didorong ke arah sana sehingga kemudian semua pihak itu menjadi bisa menerima bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang memiliki selera yang khas tertentu, tetapi juga merasa juga tidak ada yang dirugikan dengan apa namanya dengan dentuman suara musik yang keras tersebut. Saya pikir itu, Mbak. Oke. Terima kasih. Baik Pak Wayan, banyak elemen-elemen lagi yang memang bisa kita kupas tuntas sebenarnya gitu ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak David tadi. Tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu juga kawan-kawan pendengar. Di lain kesempatan boleh nanti Anda juga ikut bergabung ya. Ada Pak David juga nih, terakhir silahkan apa yang mau disampaikan Pak David. Ya Mbak, ini saya nanggapi mulai dari pertanyaan yang masuk tadi ya. Mungkin ya memang sekarang banyak festival sonor, genre musik juga. Sonor kan genre musiknya bisa di DJ, musik DJ ya. Ya. Ya semoga ke depan nanti bisa timbul musik-musik baru dari kegiatan sonor. Karena sekarang mulai bermunculan remixer itu kan istilahnya di sonor itu Ya. teman-teman yang apa ya punya ide untuk meremix suatu lagu, diremix lagi untuk jadi yang baru lagi gitu, yang fresh lah Ya. seperti itu juga keuntungan juga lumayan besar
untuk teman-teman remixer itu. Terus yang kedua tadi saya tanggapi dari Ibu siapa tadi yang di Bu Eri. Tegal ya, nanti juga dari Bali ya. Ya. Itu memang Soundhoreg ini dipandang negatif tuh karena banyaknya kejadian di berita, kadang bayi meninggal karena Soundhoreg, terus orang meninggal karena sakit jantung dan lain. Itu tidak ada sebenarnya. Tidak ada. Di masyarakat tidak ada satupun yang kejadian seperti itu sampai terjadi gitu loh. Jadi kadang masyarakat ini sampai, ya mohon maaf, misalkan ada bayi ya atau balita, itu kadang kalau memang merasa nanti terganggu atau apa, sampai menyingkir. Jadi sampai apa ya istilahnya, kalau istilah Jawanya itu ngungsi dulu. Setelah kegiatan baru pulang lagi ke rumah seperti itu. Untuk yang orang sakit juga mungkin dari panitia dikesampingkan dulu atau gimana, itu sudah menjadi kewenangan daripada panitia, Mbak. Makanya saya bilang Soundhoreg ini selalu dipandang negatif, tanda kutip loh ya, karena kegiatan-kegiatan yang istilahnya dapat merusak gitu loh. Sebenarnya kita ini kan diundang, jadi persepsinya harus dirubah. Kita ini diundang oleh masyarakat dan kita hanya penyedia jasa di masyarakat. Kalau masyarakat ini mengendaki kita misalkan menggunakan jumlah yang sekian, ya kita it's okay, kita harus penuhi permintaan dari masyarakat gitu loh, Mas. Jadi harus dikesampingkan dulu. Seolah-olah kan kita yang bikin seperti ini tuh kita pegiat Soundhoreg, sebenarnya bukan. Sebenarnya ini hanya permintaan daripada masyarakat itu sendiri. Terus yang kedua dari Pak Levi ya. Mohon maaf, saya juga sering acara di Madura juga Horeg, saya yakin. Karena saya di Bangkalan itu pernah diundang di festival Soundhoreg di belakang Bebek Sinjai. Yang undang juga Bebek Sinjai itu. Situ Pak Levi. Jadi untuk nanti ke depan mungkin Pak Levi ya, ini kita nanti, ini sudah ada, kalau di komunitas kami sudah jelas, sudah ada 1.000 sekian anggota ya. Mungkin nanti coba saya komunikasikan dengan teman-teman di seluruh Indonesia, karena sekarang Soundhoreg ini kan saya pikir seluruh Indonesia sudah ada. Bahkan pesanan-pesanan dari luar-luar Pulau Jawa itu sudah banyak, Kalimantan, terus NTT dan lain itu sudah banyak. Mungkin nanti bisa saya komunikasikan tentang masalah hak ini, itu Pak Levi ya. Terus yang ketiga dari Pak Wayan ya, memang rumit kalau masalah desibel dan lain-lain ini, memang sangat rumit Pak Wayan. Tapi nanti kita harus berpikir lagi bahwa itu tadi banyak kegiatan-kegiatan yang positif yang sebenarnya nggak di-up oleh pengguna medsos, mungkin dari YouTuber atau dari konten kreator ini tentang Soundhoreg itu tadi. Misalkan banyak yang kelewat tadi ya, misalkan kegiatan Soundhoreg itu bisa meningkatkan pendapatan di sektor pariwisata. Contohnya sering terjadi adanya kegiatan Soundhoreg di wisata-wisata di Malang Selatan. Itu kan bisa mendongkrak karena misalkan ada kegiatan Pesona Gondang Legi atau Sumber Sewu di Banyuwangi, itu yang datang bukan dari Banyuwangi, bukan saja dari daerah Banyuwangi, dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, bahkan dari Kalimantan, itu datang untuk menyaksikan. Nah ini yang sebenarnya potensi yang perlu memang harus diangkat gitu loh. Positifnya dari Soundhoreg ini bisa meningkatkan daripada sektor pariwisata di daerah tersebut. Ini yang belum mungkin ya belum tersentuh oleh pemerintah di daerah-daerah yang harusnya diangkatkan ini. Contohnya ada di Banyuwangi, Sumber Sewu itu, terus di Malang Pesona Gondang Legi, ada Pesona Gampingan. Itu saya bersalaman itu pernah Pak Wayan ya dari Bali. Dari satu keluarga dari Bali itu memang asli dari Bali nonton ke sini. Bukan orang Bali yang bermukim di sini kemudian nonton Soundhoreg, bukan. Itu saya ketemu dengan orang Bali dan Kalimantan real. Berarti orang-orang dari daerah-daerah itu kan sengaja datang ke sini untuk penasaran untuk melihat Soundhoreg tersebut, gitu loh. Jadi kami mohon dukungan juga dari semua pihak. Semoga Soundhoreg ini ke depan bisa lebih bisa diterima di masyarakat. Jadi persepsinya bisa dibalik
kami hanya penyedia jasa untuk masyarakat. Kalau Pak Wayan bilang, saya nggak yakin kalau 90%, kita buktikan di lapangan. Nanti masalah itu karena gini, Pak Wayan, mohon maaf, mohon izin. Gini, masyarakat untuk menentukan untuk menyewa kita itu melalui musyawarah mufakat dulu di lingkungan. Kalau memang lingkungan sudah musyawarah untuk mufakat, saya pikir itu 90% masyarakat pasti setuju. Kalau nggak setuju, pasti itu nggak jadi. Karena dari 50 orang, misalkan 5 orang nggak mufakat, itu nggak jadi. Biasanya seperti itu yang saya alami. Misalkan mau menyewa son A atau son B, ada pilihan 3 son. Ini musyawarah dulu. Apabila 90% ini nggak mufakat, ya pasti nggak jadi. Jadi nanti ini masih panjang lah diskusi kita. Semoga kita bisa ketemu secara langsung gitu ya Mbak. Mungkin ini dulu dari saya. Ya Oke, gitu Mbak. baik, terima kasih juga Mas. Mbak Yola, saya sedikit saja Mbak Yola. Oh iya, Gini monggo. Mas, saya mungkin bukan maksud saya begitu ya. Tapi gini Mas, di dalam konteks masyarakat itu harus diperhatikan. Kadang kita rapat RT saja Mas, itu ngomongnya setuju-setuju tapi di belakang itu grundel. Karena apa? Karena di dalam masyarakat itu ada kohesi yang dijaga, ada keteraturan yang mereka jaga. Orang di dalam masyarakat desa itu mereka akan lebih cenderung mengatakan, oke, saya menerima. Itu biar tidak terjadi keributan. Itu karakter masyarakat Jawa Timur yang harus kita lihat gitu. Jadi yang kalau saya pikirkan memang harus pihak dari Sonhorek itu ketika ada kegiatan itu memang betul-betul harus turun. Jadi misalkan tadi ada pengukuran jalan tuh 5 dan sebagainya, kemudian diukur, oh ini betul 5 gitu, harus ada prosedur yang jelas gitu. Nah kalau nggak ada prosedur yang jelas, dibilang itu 5, ternyata kita sudah menyiapkan 4 meter, ternyata jalannya cuma 3 meter. Nah hal-hal seperti ini yang saya pikir kita harus menghindari itu. Jadi betul-betul ada cek dan recheck gitu. Saya pikir masyarakat tidak akan pernah Mas mengatakan protes yang besar tuh enggak, apalagi kalau mereka itu umpamanya kayak festival ogoh-ogoh, hari raya dan sebagainya, mereka cenderung akan memaklumi bahwa ada kegiatan itu. Tetapi apakah 100% untuk setuju? Saya pikir kedalaman hati manusia itu siapa sih yang tahu, kan kita juga nggak tahu gitu. Saya pikir itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Wayan, Mas David. Mungkin 2 menit. Oke. Saya setuju dengan pendapatnya Pak Wayan ya tentang masyarakat tadi, nggak mungkin 100%, pasti itu Pak. Setiap kegiatan pasti ada pro dan kontra, itu wajar lah, pasti menurut saya. Cuman saya setuju dengan pendapatnya Pak Wayan bahwa kita harus turun ke lapangan. Sekarang kita turun Pak. Jadi sekarang saya tegaskan ke teman-teman di komunitas itu, kalau setiap kita disewa, kita harus tanyakan dulu lebar, karena sudah dari pengalaman yang kemarin itu banyak terjadi kan, perusakan pasum dan lain-lain. Makanya kita harus turun langsung ke lapangan sekarang, atau setidaknya kita bertanya, memang lebarnya itu real berapa? Itu berapa? Bahkan penyewa itu sempat saya suruh ngukur lebar jalan dan lain-lain. Dan untuk Sonhorek ini, kalau saya berpikir sekarang sudah maksimal Pak. Karena kondisi jalan di Indonesia ini nggak ada yang tambah lebar menurut saya. Jalannya ini dengan ukuran yang tetap. Jadi untuk kegiatan Sonhorek ini, makanya saya sering ngomong itu ke teman-teman, kita ini sudah maksimal, sudah nggak bisa lagi untuk ditambah lagi jumlahnya, tingginya, karena tinggi maksimal itu 5 meter, karena itu sudah mencapai tinggi maksimal di kabel listrik. Untuk jalan itu, lebar jalan itu sudah maksimal paling enggak 5 meter kebanyakan. Jadi sudah untuk Sonhorek ini sudah mentok, sekarang sudah maksimal. Memang ya perlu komitmen dari kami Sonhorek, terus juga norma-norma yang berlaku itu kadang kan sekarang banyak terjadi Sonhorek ini karena ada dancer ya, mohon maaf ini, ada dancer yang berpakaian kurang sopan misalkan. Terus itu kan juga melanggar norma-norma adat karena berpakaian adat, terus jogetnya juga kurang bagus lah ya, kurang sopan dan lain-lain. Itu memang terkadang saya sebagai pelaku Sonhorek ini juga miris gitu kalau dengar, wah ini gara-gara berpakaian kurang rapi, berpakaian kurang sopan, akhirnya yang kena imbasnya juga Sonhoreknya, bukan mereka gitu loh. Jadi makanya ini perlu adanya suatu sosialisasi ke teman-teman semua. Kita bisa duduk bersama bahwa semua pihak ini bertanggung jawab, bukan cuma sonnya aja yang dipojokkan,
bukan soundnya aja yang mendapat negatif. Jadi kita harus semua pihak ini harus ikut. Misalkan ownernya sound horeg, panitianya, masyarakatnya yang nonton juga kita harus ikut bertanggung jawab atas semua ini gitu. Itu Mbak. Oke, baik Mas David, terima kasih banyak Pak Wayan, terima kasih juga Pak Levi. Tentunya tantangan yang sangat besar ya ke depannya untuk mengembalikan, untuk membuat citra yang baik di masyarakat berkaitan dengan sound horeg ini sendiri. PR juga tentunya kalau misalnya nanti mau ada gelaran dan lain sebagainya, kayaknya hal-hal positifnya juga harus ditingkatkan gitu ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk seluruh